dan sikap itu adalah itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi. Makanya arate sikap, rumusan sikap dan keterampilan umum ini dibuat oleh program studi ini kan ini mereka itu kita langsung mengambil dari SNDikti. Jadi di sana ada standar sikap, ada sikap, ada keterampilan umum. Nah, terus kemudian untuk dua area lainnya yaitu pengetahuan dengan keterampilan khusus. Pengetahuan itu kita mengambil dari mana? Kita mengambil dari kesepakatan konsorsium program studi sejenis atau dari organisasi profesi. Nah, teman-teman di kesehatan itu biasanya itu adalah sudah ada rumusan dari organisasi profesi berkaitan dengan keterampilan khusus dan pengetahuan. Tuh. Nah, jadi untuk CPL, capaian pembelajaran lulusan prodi ini di SNDikti itu masih cukup banyak rumusan. Untuk stik sikap itu ada kurang lebih 12 kalau tidak salah. Keterampilan khusus, keterampilan umum juga seperti itu. Oleh Permen yang baru ini, Permen 53, itu dianjurkan untuk kita lakukan ekstraksi, kita rumuskan menjadi tidak perlu harus banyak karena kita akan berkaitan dengan pengukuran CPL. Jadi CPL ini sebentar di dalam praktek baik sebetulnya secara ideal itu di setiap akhir kurikulum itu kita lakukan pengukuran CPL. CPL, apakah CPL itu kita capai atau tidak? Nah, kemudian dari CPL ini kita buat matris mata kuliah. Nah, matris mata kuliah ini di di apa? Di dalam rekonstruksi kurikulum, CPL kita itu adalah kita harus tahu CPL-nya kurikulum prodi itu memandatkan ke mata kuliah kita berapa CPL. Itu untuk sekarang masuk ke area dosen, ke area tugasnya dosen ini. Bahwa kita harus dapat mengetahui bahwa mata kuliah yang kita ampu ini dimandati oleh CPL itu ada berapa CPL. Nah, kalau itu kita kita bisa pahami, maka sebetulnya ini adalah kegiatan yang terangkai utuh bahwa kita mengajar itu sebetulnya dalam rangka untuk apa? Untuk pencapaian dari capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan. Nah, capaian pembelajaran lulusan ini kita kita akan dibagi dalam kurikulum bahwa dibebankan kepada mata kuliah apa saja. Eh, Jumlah total minimal standar SKS setiap program studi kan 140 berapa? 141 ya sekarang. Kalau saya tidak salah di situ di standarnya 141. Maka dari sekian itu adalah kalau kita menelaah sebetulnya itu adalah CPL itu semua itu terdistribusi membebani kurikulum, membebani mata kuliah yang kita punya. Maka karena itu adalah di dalam RPS-nya nanti kan teman-teman yang pegangan RPS itu kan adalah ada terlihat CPL. Nah, itu sebetulnya dia punya rangkaian yang tidak terpisahkan bahwa setiap mata kuliah itu adalah dibebankan oleh CPL mana saja dari CPL kurikulum suatu program studi. Hakikatnya apa sebetulnya CPL? Jadi kalau profil lulusan itu hakikatnya adalah bisa bekerja apa? Nah, itu profil lulusan. Bisa bekerja apa kalau anak saya masuk di program studi X? Nah, kalau CPL itu adalah kalau CPL ini adalah kemampuan-kemampuan apa yang dapat kita bekali agar
agar lulusan itu bisa bekerja sebagaimana rumusan profil lulusan. Jadi sebenarnya begitu itu dia punya hakikat struktur untuk kita memahami bisnis proses kita di dosen ini. Jadi kenapa saya ini beberapa tempat ini saya menjadi narasumber soal ini supaya kita tahu bahwa sebetulnya ini di sinilah bisnis proses yang sesungguhnya. Jadi profil lulusan itu adalah bisa bekerja apa, lalu di capaian pembelajaran lulusan itu adalah kemampuan-kemampuan apa yang akan kita sematkan agar lulusan kita itu adalah dapat bekerja sebagaimana rumusan profil lulusan. Nah, setelah itu, setelah kita tahu daftar kemampuan-kemampuan yang terdiri atas 4 area tadi, pengetahuan, sikap, keterampilan umum, sama keterampilan khusus itu, maka kemampuan-kemampuan ini akan kita bebankan atau kita mandatkan ke mata kuliah-mata kuliah. Misalnya mata kuliah apa? Semua mata kuliah. Nah, makanya di mata kuliah itu, di saat kita kita rekonstruksi mata kuliah itu harus jelas bahwa dia akan mensupport CPL yang mana. Dia dibebani oleh CPL yang mana. Nah, dengan kita tahu demikian itu, maka sebentar kita akan rumuskan yang namanya tentang bahan kajian apa dari mata kuliah kita, materi pembelajarannya, terus dengan keluasan dan kedalaman sampai di mana. Nah, jadi di beberapa tempat kalau saya bawa materi ini masih banyak kita ketemukan begini ceritanya. Dosen senior itu kalau ada mata kuliah yang diampunya, kalau tiba saatnya yang namanya perbaikan kurikulum ini, pokoknya megagana. Kuat mata kuliah sona tapi anu kurun SKS sona. Harus banyak SKS mata kuliahku ini karena materinya ini, bukunya ini ada 10 bab ini buku yang saya pakai selama ini. No? Nah, itu adalah suatu argumentasi yang tidak sama sekali kaitannya dalam penentuan mata kuliah itu seberapa dalam dan seberapa luas. Ketentuan keluasan dan kedalaman materi inilah yang mendasari tentang berapa SKS itu mata kuliah. Ini ini ke sana ini arahnya. Jadi mata kuliah saya 2 SKS. Itu kadang-kadang juga itu menjadi masalah itu dosen lain. Kenapa hanya 2 SKS? Padahal itu adalah itu melalui suatu analisis untuk seberapa dalam ini mata kuliah, seberapa luas, dan berapa besar kontribusinya kepada CPL. Di sana sebetulnya itu rangkaian yang tidak terpisahkan, tidak terputus itu, bagaimana kita di ranah dosen. Di ranah dosen yang mempersiapkan tentang perangkat pembelajaran, nah ini di perangkat pembelajaran yang namanya RPS, rencana tugas, kemudian rencana evaluasi, kemudian instrumen penilaian, kemudian rubrik atau portofolio. Nah, di lalu bagaimana kaitannya dengan ini saya langsung saja ini berkaitan dengan beberapa penekanan dari suatu regulasi kekinian kaitannya dengan pelaksanaan perkuliahan yang harus kita menerapkan tentang pembelajaran berbasis apa case based sama project based. Ini menjadi sebuah standar ini bahkan di perguruan tinggi negeri itu jadi ikut indikator kinerja utama perguruan tinggi. Nah, mengintegrasikan mengintegrasikan tentang bagaimana mata kuliah kita ini apakah bisa project atau bisa case ini di beberapa teman-teman ini masih menjadi satu tanda tanya bagaimana kita mau casekan ini, bagaimana kita mau jadikan project ini mata kuliah.
Ya. Nah, di pada pilihan tentang suatu mata kuliah kita ini akan kita proyekkan atau kita akan casekan, ini adalah sesungguhnya itu ada pada dasar kita dalam memilah milah mata kuliah kita pada uraian CPMK, CPMK mata kuliah kita. Jadi di RPS-nya itu kan saya cerita soal RPS. Kita punya bahan ini cukup luas, tapi kita hanya saya membangunkan satu satu pemahaman struktural biar area kita dosen ini juga adalah kita ada rasa percaya diri besok-besok, percaya diri untuk kita bisa kita perlihatkan RPS kita kepada teman-teman dosen yang lain. Nah, jadi eh, begitu kita punya mata kuliah menyadarinya bahwa besarnya SKS-nya ini sebetulnya ini bukan ego dosen untuk mengklaim bahwa mata kuliah saya ini harusnya 3 SKS. Kita memahaminya bahwa ternyata SKS ini sangat ditentukan oleh kedalaman dan keluasan mata kuliah kita dan seberapa besar bobot kontribusinya kepada CPL, maka dari mata kuliah itu, di mata kuliah itu akan kita mengurainya menjadi beberapa CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang mensupport CPL-CPL yang dibebankan oleh kurikulum. Nah, dengan itu maka kita bisa merancang RPS-nya. Setelah sekian CPMK kita mengurainya, ini setelah kita punya sampai pada RPS dan rencana tugas ini, dari mata kuliah itu setelah kita punya CPMK yang itu adalah dirumuskan tidak bersimpangan dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, maka di CPMK dari mata kuliah kita itu adalah kita dapat memetakan CPMK mana yang dapat kita laksanakan menjadi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran project based dan atau case based. Nah, di beberapa kesempatan itu saya ditanya, Pak dosen, bisakah satu mata kuliah itu ada case-nya, ada project-nya? Saya bilang bisa, bisa. Terus yang CPMK mana, Pak, yang dapat kita case-kan dan atau yang dapat kita project-kan? Pertama, kita harus memetakan kita punya CPMK ini. CPMK ini kan adalah kita petakan ini, tentu saja rumusannya itu kita sudah menggunakan tentang kata kerja operasional, kata kerja operasional yang taksonomi belum itu. Nah, taksonomi C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 itu. CPMK yang dapat kita proyekkan dan yang dapat kita casekan itu adalah CPMK dengan level taksonomi di atas C3, C3, C4, C5, C6. Itu bisa kita proyekkan. Karena kenapa? Karena dengan proyek atau case itu sebetulnya cukup banyak pengalaman belajar, cukup banyak aktivitas belajar di dalam itu, maka sesungguhnya itu adalah sudah bukan lagi ranah C1, C2 itu. Sudah C3 ke atas itu. Nah, terus pada pertanyaan lanjut begini lagi. Berapa Pak? Berapa CPMK Pak yang dapat kita casekan? Tadi kan bagaimana cara memilih CPMK yang mana yang dapat kita casekan atau proyekkan? Adalah CPMK dengan level taksonomi C3 ke atas.
Terus berapa CPMK? CPMK saya bilang bahwa itu untuk bisa kita laksanakan suatu proyek, maka CPMK minimal itu adalah 3 CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dapat kita casekan atau dapat kita proyekkan. Kenapa? Karena itu proyek itu ada proses perencanaannya, ada proses observasinya. Nah, dengan itulah sebetulnya, dengan itulah sebetulnya yang saya sampaikan kepada beberapa kesempatan itu bahwa karena itu untuk CPMK suatu mata kuliah itu adalah benar-benar harus kita rumuskan bersama-sama dengan tim teaching. Rangkaian tentang perumusan perancangan RPS ini yang apik, yang baik, kalau ini kita bisa dalam pemahaman bahwa secara struktur itu tidak terpisahkan dengan kurikulum dalam pencapaian CPL, mewujudkan profil lulusan, maka inilah area dosen untuk kita berperan aktif untuk kita dapat memperbaiki kualitas pengajaran kita untuk bisa kita wujudkan yang namanya profil lulusan suatu program studi. Dan profil lulusan program studi ini pas sebetulnya hanya karena ini tidak dipahami kebanyakan masyarakat ini. Profil lulusan ini adalah ini suatu perjanjian yang kita perjanjikan dengan masyarakat luas ini. Bahwa hei masyarakat, ini profil lulusan kami. Ayolah, masukkan anak-anak Bapak Ibu. Nah, kalau masuk di tempat kami, dia akan dapat bekerja seperti profil lulusan ini. Nah, itu yang saya kira eh, topik diskusi kita malam ini sebetulnya topik yang ini menjadi kegiatan hari-hari kita. Dan tadi di awal kepada teman-teman yang belum masuk, ini saya sengaja mengulurkan satu tema ini, tema yang berkaitan dengan keseharian kita, semata-mata untuk saya memantik untuk grup kita ini agar terbangun tradisi-tradisi intelektual, tradisi diskusi, dan tadi sudah disiapkan juga Pak Marianto ada topik yang akan kita diskusikan untuk kita bisa cari jalan keluarnya berkaitan dengan ada case persoalan pendidikan di Tomia. Saya kira untuk pengantar koja-koja saja ini, karena ini berkaitan dengan kegiatan hari-hari kita. Uh, Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sekedar kita mendudukan saja bahwa hakikatnya ranah kegiatan dosen, yaitu bagaimana RPS-nya matching dengan kurikulum, ya, matching dengan kurikulum. Terus kemudian RPS ini adalah menjadi penentu suksesnya kurikulum yang ada di program studi. Ah, ini sebetulnya pada konteks itulah yang menjadi dorongan dari adanya topik dan diskusi malam ini. Saya kira itu sebetulnya ini menjadi pengantar koja-koja saja ini. Dan kita diskusi, kalau saya juga tidak bisa memberi jawaban, kan ada teman-teman lain juga ada yang bisa kita saling berbagilah best practice di tempat-tempat teman-teman bekerja. Saya kira demikian, Panto. Kita buka saja, langsung kita diskusi-diskusi saja. Oh ya, baik. Koja saja. Alhamdulillah itu tadi eh, pemaparan yang cukup lengkap ya terkait dengan eh, eksistensi kita dan tugas-tugas kita sebagai ya dosen lah katakan seperti itu, di mana pada malam hari ini kita eh, mendiskusikan satu hal yang sangat penting terkait dengan pendidikan tinggi ini sebagai lembaga yang mengantar katakanlah peserta didiknya menjadi orang-orang yang memiliki daya saing dalam berbagai konteks, misalnya pencarian pekerjaan dan seterusnya, yang telah dijelaskan di antaranya dalam konteks profil
profil lulusan. Dalam berbagai pendapat kita mendengarkan dan melihat bahwa ada yang masih menganggap daya saing lulusan perguruan tinggi kita di Indonesia dalam tanda kutip dianggap masih belum bisa bersaing lah, walaupun sebenarnya sebagian yang lain juga justru memiliki kapasitas yang tidak kalah saingnya dengan alumni perguruan tinggi yang lainnya. Seperti apa yang dijelaskan tadi, bahwa ini tidak terlepas dari diantaranya adalah kurikulum yang menjadi core bisnis atau titik poin dari proses yang harus dilewati oleh peserta didik atau mahasiswa dalam mencapai kapasitas dan kemampuan yang harus dimiliki untuk bisa berkembang setelah lulus, untuk bisa berkompetisi dengan berbagai macam lulusan-lulusan. Bahwa kalau kita mencermati fenomena perguruan tinggi ini, memang dalam konteks kurikulum salah satu diantaranya adalah harus ada semacam perubahan paradigma, atau yang lain menyebutnya dengan pergeseran paradigma dalam pembelajaran pendidikan tinggi, yang oleh pemerintah melakukan berbagai macam perubahan-perubahan sampai kemudian hari ini kita mengenal ada merdeka belajar merdeka dan seterusnya. Walaupun secara umum kan kita melihat ada di antara beberapa pilar pendidikan yang berorientasinya juga adalah untuk meningkatkan kapasitas lulusan tadi itu, capaian lulusan. Tentu banyak yang ingin berpendapat tentang ini, tapi karena saya posisinya seperti malam ini sepertinya saya moderator saja ini. Memfasilitasi. Ya, kita fasilitasi, kita koja-koja saja biasa, jangan biaran kita koja-koja, kita klarifikasi saja ini hal-hal ini yang bisa kita berbagi. Ya. Dan juga butuh masukan dari pengalaman best practice dari teman-teman kan gitu. Ya, baik. Jadi mungkin itu kalau ada yang ingin berkomentar atau memberikan masukan gagasan, atau mungkin juga ada model-model lain yang terkait dengan kurikulum dan penyusunan kurikulum, serta bagaimana kita bisa meraih atau memperoleh capaian yang maksimal dari proses pembelajaran yang kita sedang laksanakan. Ya, mungkin kalau ada yang ingin berpendapat dulu, kami persilakan. Saya mungkin Pak Marianto. Ya, silakan. Langsung saja. Mungkin apa yang kemudian dijelaskan tadi terkait dengan mulai dari profil lulusan, CPL, sampai kemudian ke RPS, mungkin bisa diilustrasikan secara langsung dengan contoh RPS-nya, supaya bisa kita lihat mana yang masuk ke case base tadi, kan project, berbasis project. Itu saja mungkin dari saya. Ya. Oke. Ya, bisa mungkin langsung di penjelasannya. Silakan. Ya, silakan saja yang lain lagi. Sambil kita bukakan. Silakan lagi. Izin, boleh. Lanjut. Hanya kita koja-koja saja, jangan supaya kita silakan. bisa. Ya, kalau ada yang bisa menjawab kan apa-apa kan ini. Ya, oke. Di tempatnya Pak Asep ini ada senior saya, tapi beliau sudah mendahului. Kayaknya curhat aja. Jadi saya kebetulan juga penyusun kurikulum di fakultas. Ya, mantap. Yang disampaikan oleh orang tua kami ini sangat betul ya. Jadi perangkatnya sangat kompleks tapi jauh lebih terarah. Tapi sayangnya seringkali perubahan kurikulum ya. Jadi kemarin itu kan OB dan MBKM. Jadi karena MBKM, kami di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu dulunya karena rumpun kesehatan, MBKM itu tidak bisa diadopsi. Setelah kami lelah menyusun kurikulum yang memfasilitasi MBKM plus OB ini, ada isu bahwa MBKM tidak ada lagi ya. Jadi kadang kurikulum di negeri ini seringkali berubah-ubah ya. Jadi kadang yang kita sudah niatkan dari awal berubah lagi. Jadi padahal anggarannya lumayan banyak. Selain itu kayaknya ada paradigma besar yang Indonesia kayaknya belum tahu nih mau ke arah mana.
kan ada paradigma pendidikan itu menjadi menuju dunia kerja, workforce oriented, atau menjadi seorang peneliti, riset oriented. Di beberapa negara kayak Amerika itu kan orientasinya ke dunia kerja. Tapi ada juga beberapa perguruan tinggi lain yang orientasinya menjadi peneliti. Di Indonesia sebenarnya sudah ada modelnya vokasi mungkin menuju ke dunia kerja, sedangkan perguruan tinggi kayak kami ini lebih ke arah peneliti ya. Tapi seringkali agak jadi bingung nih pas penyusunan kurikulum ya. Apakah lulusan kita memang mau jadi peneliti? Karena realitanya pasti mereka kan cari kerja. Otomatis kita akan ketinggalan dengan perguruan tinggi vokasi yang memang sudah didesain dari awal untuk menjadi tenaga kerja. Jadi kalau kami lulusan perguruan tinggi negeri seringkali di pasar dunia kerja itu dianggap banyakkan teori saja. Padahal dari awal dikonsepkan perguruan tinggi non vokasi itu memang sebagai basisnya riset. Mungkin ini ya kadang apa ya, jadi outputnya itu kadang kayak ini nih, kayak kami salah satu profil lulusan kami kan ada 7 tuh, salah satu yang terakhir itu jadi wirausaha. Ya. Tapi dari kurikulum pendidikan, mata kuliah wirausaha itu hanya 3 SKS, padahal output akhirnya mau jadi wirausaha. Jadi dengan kata lain mereka masih sangat banyak teori, tapi lumrah karena memang bawaannya kami sebagai kampus riset ya. Jadi jadinya kadang agak bingung ya. Kita ini kampus basis riset tapi dikejar target untuk dunia kerja. Mungkin itu saja komentar dari kami. Terima kasih banyak atas Makasih, saya kira. materinya. Kan kita bagi-bagi ini pengetahuan ini begitu, atau karena ini kan kita bisa dengar lagi bagaimana yang terbangun dan ada di di Samratulangi begitu. Ada lagi nggak yang mau komentar? Sebelum kami kalau pertanyaannya Pak Mahmud ini kan saya tunjukkan saja RPS ini ceritanya. Ada lagi yang mau yang memberi pendapat biar kita bisa diskusi kita bisa meluas toh gitu. Iya. Nah, tapi oke, kita coba Betul juga dengan yang tadi disampaikan Asep tadi. betul. Oh ya. Lanjut Pak Boy. Nah, lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lepas moral dengan anak tuh. Lepas saja. Iya. Kan ini Pak Marian tadi karena dia memulai, jadi saya juga harus menghargai untuk dia sampaikan, dia lepas ke seluruh begitu. Habis itu langsung saja kita koja-koja. Silakan. Oh iya, ya makasih. Sudah bagus tadi apa yang disampaikan diawali, artinya pertemuan kita ini diawali dengan poin-poin pentingnya dalam penyusunan kurikulum seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dokter. Di sisi lain seperti yang disampaikan tadi Pak Asep, bahwa kita kan terakhir ini anak-anak itu mahasiswa itu lulus di perguruan tinggi, pada akhirnya lari ke cari pekerjaan. Cari pekerjaan ke depan ini sangat berat ini bagi anak-anak kita. Dan mereka masuk ke perguruan tinggi itu kan belum tentu juga sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan. Hanya karena mereka lulus di situ dan paling pendekatan yang kebetulan ada jurusan itu di situ sehingga mereka terpaksa masuk di situ. Ya kalau saya ke mahasiswa saya sampaikan bahwa ya mungkin ada bakat kedua, bakat ketiga kalian. Ya sehingga ini tetap selesaikan saja karena di sini ini juga sebagian besar karakter yang diinginkan juga di dunia kerja juga itu ada juga di kuliah, karena yang menyangkut keuletan, ketangguhan, jatuh bangun, ketika jatuh bangun lagi, ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, karena kalian masih di umur sekolah, umur kuliah, ya lanjutkan saja. Akan tiba saatnya juga untuk kalian menghadapi dunia kerja. Dan sekali lagi berat
ya ke depan ini di mana eh, dengan pemanasan global eh, ini tentunya akan menimbulkan banyak masalah. Ya, banyak yang eh, meramalkan bahwa tahun-tahun mendatang itu tahun-tahun yang agak sulit untuk dunia kerja, dan sekarang ini banyak negara yang mem-PHK pegawai yang sudah kerja saja di PHK, apalagi yang baru mau menerima. Di sisi lain, anak-anak kita ini kan anak-anak yang mereka kayaknya hanya banyak atau generasi ini ya, generasi baring-baring ya, apa istilahnya, mereka ada istilahnya mereka itu Rebah. generasi rebahan ya, generasi rebahan ya. Sehingga sekali lagi agak-agak sulit. Sementara di sisi lain mereka ini apa namanya, ke depan ini kemungkinan besar dunia kerja, perusahaan-perusahaan besar itu mungkin akan lari ke robot saja. Nah, robot di robot sekarang ini 400 juta. Nah, itu kalau sementara robot itu sekali itu diperkirakan ya sekitar 10 kali lipat dari manusia. Sehingga orang cenderung akan membeli robot saja. Nah, siapa Elon Musk ya, yang di Amerika itu menjual robot dengan harga seperti itu 400 jutaan ya, sehingga kalau kali 10 ya berarti satu tahun itu sudah kembali biayanya kalau mereka beli robot. Nah, bagaimana dengan mahasiswa kita kalau masuk robot ya, sementara anak-anak kita mereka tidak terbiasa dengan penyelesaian masalah. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Zazuli, yaitu apa namanya, proyek pembelajaran yang betul-betul menantang tadi itu, yang mungkin dari C4 sampai C6 tadi itu sampai mencipta, itu yang harus dikedepankan, karena pekerjaan-pekerjaan yang berulang, pekerjaan-pekerjaan itu nanti akan dipegang oleh robot. Pekerjaan-pekerjaan kreativitas yang ide itu semestinya dilakukan oleh manusia, tapi kalau tenaga kerja kita kurang mampu, maka mereka tentunya akan tergantikan lebih memilih robot ya daripada kira-kira seperti itu. Sehingga memang rancangan pembelajaran yang tadi itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Apa namanya, kalau bisa ilmunya sedikit saja, lebih ke praktisnya, lebih ke dunia kerjanya. Kira-kira seperti itu kalau menurut saya ya. Nah, sehingga ini memang dibutuhkan analisis yang tepat di dalam merancang RPS ini tadi ini, sehingga betul-betul RPS kita bisa mengakomodir semua. Ada pengetahuannya juga, tapi lebih banyak ke solusi mendapat pekerjaan untuk generasi. Kira-kira seperti itu. Itu mungkin hanya tambahan mungkin sebelum kita masuk ke contoh-contoh RPS yang seperti yang diinginkan oleh sebagian dari teman-teman. Itu saja, makasih. Ya, baik, saya kira itu kita dapat pengayaan cara pandang dan perspektif dari diskusi kita ini. Jadi sebelum ke lesson plan ke RPS ini, saya itu setelah saya banyak mendalami soal pengembangan kurikulum, dan yang paling memberikan satu pelajaran besar itu adalah ketika kami di program studi kami itu menjadi program studi yang ditunjuk untuk pertama kali menghadapi akreditasi internasional. Dengan akreditasi internasional ini, betapa saya menyadari itu bahwa ini paradigma yang berbeda dengan akreditasi nasional. Akreditasi internasional itu di berbagai lembaga akreditasi internasional, mereka mengakreditasi program studi itu adalah masuk ke wilayah bisnis proses suatu program studi. Tidak dipikirkan itu soal sarana prasarana, tidak mau tahu soal itu.
Karena memang benar sebetulnya kalau kita mau dudukkan sarana prasarana, lalu kemudian fasilitas lab, kemudian kantor, ruang dosen, sebagaimana instrumen standar-standar akreditasi nasional, itu mereka abaikan. Karena mereka memandangnya bahwa semua yang saya sebutkan saat tadi itu hanya faktor penunjang, Pak. Inti proses dari suatu program studi adalah kurikulum. Maka yang ia masuki dan dia kuliti. Refreshing. Nah, ini Ramadan kayak bulan refreshing lagi karena benar-benar kayak set. Nah, yang dia kuliti itu adalah soal bagaimana kita dapat memberikan suatu klarifikasi tentang proses bisnis pelaksanaan dari kurikulum. Nah, lebih jauh soal konteksnya kurikulum di tengah percaturan membangun suatu negara atau suatu bangsa. Memang setelah saya juga pikir dalam soal kurikulum ini, satu-satunya tools negara untuk mengindonesiakan pikiran manusia di rakyat suatu negara adalah kurikulum. Coba kita cek, Pak. Tools yang mana kira-kira ini? Maka tema Indonesia kita anti kurikulum sebetulnya setelah kita menyadari bagaimana kita akan memahami, menghayati, mengimplementasikan yang namanya Pancasila, dia harus masuk dalam pikiran kita. Nah, termasuk kemudian kita banyak juga kita disuguhkan dengan berita soal stigmanya para tokoh-tokoh besar kita. Sebutlah misalnya Anies Baswedan. Anies Baswedan ini kan kemudian tersebutkan dalam berbagai konstruksi media dan opininya bahwa dia alumni mana? Alumni Amerika. Terus kalau memang di sekolah Amerika, apa hubungannya dengan Amerika begitu? Ternyata itu adalah bahwa siapa yang pernah sekolah di Amerika, maka ada bahwa terdapat value, terdapat nilai-nilai yang tersematkan dalam pikiran orang-orang yang kuliah dan menempuh pendidikan di Amerika. Maka sudah barang tentu sebentar dalam tingkat negosiasi lebih tinggi, untuk satu hal tertentu, itu mereka tidak akan menganggap satu jurang pemisah, tapi justru ada satu sarana untuk bisa lebih mudah dalam membangun suatu komunikasi. Maka kembali kepada poinnya bahwa sebetulnya bahwa kurikulum ini menjadi satu tools yang menginstalasi orang itu bahwa dia adalah orang negara mana. Nah, karena itu adalah kurikulum betapa penting di mata pemerintah. Menetapkannya tidak main-main dan tidak ujuk-ujuk. Kurikulum ini bukan main di proyek besar dan memang itu negara yang ambil alih. Tidak ada itu kurikulum ambil alih oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten seperti itu. Nah, lalu dalam kaitannya dengan soal kesesuaian dengan lapangan kerja ini, memang tadi juga disebutkan Pak Asep itu soal di kurikulum kita ini kan adalah kurikulum utamanya kita di institusi pendidikan akademik. Kan ini berbeda, ada pendidikan vokasi, ada pendidikan akademik. Strukturnya di Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perpres nomor 8 itu bahwa kalau vokasi itu kan adalah strukturnya memang dari SMK. SMK naik ke diploma 1, diploma 2, diploma 4. Setelah diploma 4 masuk ke spesialis, subspesialis. Itu bangunan dari pendidikan vokasi. Kalau bangunan pendidikan akademik, seperti kita ini, SD, SMP, SMA, terus kemudian S1, S2, S3. Itu adalah bangunan struktur untuk pendidikan akademik. Lalu, pada situasi di mana lapangan kerja menuntut
untuk bahwa gimana lulusan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi punya fasilitas untuk melakukan penyesuaian itu, yaitu di jangka waktu revisi kurikulum. Jangka waktu revisi kurikulum. Nah, di perguruan tinggi akademik, nah ini saya akan memberikan satu pendapat ini. Di perguruan tinggi akademik, tadi di sini ya. Nah, saya ada di sini kayaknya. Mhm. Oh iya, ini, nah sini. Jadi tadi sempat disanggah sama Pak Asep dengan Pak Boy berkaitan dengan kita akan hadapi situasi di mana betapa sulit untuk lulusan kita mendapat pekerjaan. Eh, Teman-teman, sebetulnya pendidikan akademik ini tidak sepantasnya mendapatkan satu satu apa satu tagihan mutlak untuk bahwa mengapa lulusan pendidikan akademik itu tiba di tempat kerja mereka juga harus melewati sebuah proses training eh, untuk bisa Pak Mahmud juga ini punya perusahaan ini dia bisa pahami ini maksud saya ini. Dan mereka di tempat kerja kita terima rekrutmen pegawai itu di situ juga kita harus mengerahkan sumber daya untuk kita melakukan training kepada lulusan pendidikan akademik. Maka sebetulnya pendidikan akademik ini kalau sama kita pahami mereka itu adalah kita membekalinya dengan apa? Dengan keterampilan-keterampilan adaptif. Kenapa keterampilan adaptif ini? Karena inilah yang akan memudahkan dalam melakukan kohesif atau beradaptasi dengan tempat-tempat kerja. Ada banyak itu rumusan. Ada dengan keterampilan abad 21 yang 6C. Apa 4C atau 6C itu ya? Yang komunikasi, kreativitas, critical thinking, kolaborasi. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang sebetulnya di dalam konstruksi kurikulum kita itu ada dan pada tingkatan implementasi di RPS itu kita kita kadang-kadang kita tidak dapat melatihkan bagaimana anak-anak dapat berkomunikasi. Komunikasi dalam definisi dua hal, komunikasi lisan dan komunikasi oral. Dan itu dapat dibentuk oleh berbagai mata kuliah apa saja. Termasuk salah satu setting skenario adalah yang saya sebutkan tadi atau disebutkan oleh Pak Boyi tentang case based atau project based. Itu adalah sarana tools untuk bagaimana kita bekali kita punya anak-anak tidak sekedar konten materi, tapi kita membelajarkan mereka pada suatu kemampuan-kemampuan yang bisa mereka bawa setelah lulus, di mana kemampuan itu adalah akan mereka memudahkannya dalam melakukan adaptasi dengan lingkungan kerja. Nah, ini di mana kaitannya kita dengan dosen? Adalah di skenario RPS. Nah, jadi tadi disebutkan tadi oleh oleh Pak Mahmud untuk coba kita lihat dulu RPS ini ada. Oke. Dan apa ini teman-teman di RPS ini ada satu lagi sebetulnya yang tidak umum. Karena kenapa saya berani mengatakan tidak umum di berbagai tempat saya pergi visitasi ini kita belum menemukan tentang hal itu, yaitu namanya portofolio pembelajaran. Jadi portofolio pembelajaran ini adalah satu dokumen penjaminan mutu yang mengukur tentang apa? Yang mengukur tentang apakah mata kuliah kita itu, oke? Apakah mata kuliah kita itu adalah sudah mencapai standar CPL atau tidak? Ini bukan soal ukuran bahwa berapa banyak mahasiswa yang lulus dengan nilai B. Karena pertanggungjawabannya kita itu adalah bukan profil lulusan itu adalah semua lulusan mahasiswa program studi saya adalah IPK 3,7 bukan. Tapi profil lulusan itu adalah sebuah deskripsi
yang ada di kurikulum program studi, di mana deskripsi itu adalah menyatakan tentang dapat bekerja apa lulusan program studi itu. Jadi profil lulusan itu hakikatnya adalah dapat bekerja apa. Makanya rumusannya itu dirumuskan betul-betul dengan keterlibatan semua stakeholder, ya, dan dengan rumusan bahwa profil lulusan itu dapat bekerja apa, maka CPL itu adalah kemampuan apa yang dapat kita sematkan kepada anak-anak itu agar dapat bekerja sebagaimana deskripsi profil lulusan. Nah, jadi kaitannya dengan soal kemampuan ini, maka kemampuan ini ada dua yang dapat kita dekati. Pendekatan materi dan pendekatan proses itu sendiri. Proses berarti itu bicara tentang pengalaman, dan pengalaman di dalam paradigma kurikulum, tadi disebutkan tentang outcome based education itu adalah keterampilan-keterampilan. Ada standar-standar internasional dan keterampilan abad 21. Kemampuan-kemampuan itu bisa kita latihkan atau bisa digenjot oleh berbagai mata kuliah. Mata kuliah kita yang kita ampu pun sendiri itu bisa. Nah, terus ini tidak saya tidak share kayak ini tadi. Share ini kan? Merah kayak? Tidak ya. Kami aku share ini kan. Waduh, ini tadi lah. Aduh, ini kayak saya kira tidak. Ini tadi yang saya cerita ini. Ini tadi yang cerita ini. Jadi tadi itu saya konkretkan soal anak-anak kita ini atau perguruan tinggi akademik sebetulnya adalah, tapi kan untuk tidak kita nyatakan ini, tidak pas kalau kita diberikan sebagai salah satunya pihak yang bertanggung jawab tentang kenapa lulusannya tidak dapat bekerja apa-apa. Karena kita pendidikan akademik. Berbeda dengan pendidikan vokasi. Kalau pendidikan vokasi itu sebetulnya idealnya begini. Vokasi ya, saya ulangi, vokasi itu strukturnya SMK, D1, D2, D3, kemudian spesialis, itu strukturnya itu. Vokasi itu, teman-teman, sesungguhnya idealnya itu adanya sekolah vokasi itulah karena pesanan dari industri. Pesanan dari industri. Tadi sebutkan Asep. Kita punya profil lulusan ada sebagai peneliti. Ya, itu yang tidak dapat kita lakukan dalam rumusan profil untuk vokasi. Karena komposisi kurikulum, pendidikan vokasi dan kurikulum, pendidikan akademik itu adalah dia berbanding terbalik. Kalau vokasi, 70% itu CPL-nya itulah CPL keterampilan umum sama keterampilan khusus. 30% itu baru sikap dan pengetahuan. Sebaliknya untuk pendidikan akademik, untuk kita ini yang sarjana, yang SS ini adalah ini sebaliknya. Di pengetahuan dan keterampilan khusus itu adalah itu 70%. Kemudian yang keterampilan itu adalah 30%. Keterampilan umumnya 30%. Makanya tadi disebutkan tentang hal itu. Malam ini saya bisa menyatakan dengan tegas bahwa stakeholder yang mengalamatkan kita sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab untuk mengapa lulusan seperti ini adalah pernyataan yang tidak tepat. Karena kita ini pendidikan akademik, yang kita siapkan itulah kemampuan-kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan adalah kemampuan yang dibekali untuk bisa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat yang lebih mudah. Ini yang konstruksi suatu kurikulum, dan saya mau menyatakan bahwa ranah kita atau area kita dosen itu adalah RPS. Kualitas RPS ini, statement saya ini, kualitas RPS itu sangat ditentukan oleh adanya satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen kurikulum. Karena bagaimana kita akan melakukan suatu klarifikasi keterkaitan antara CPMK mata kuliah dengan CPL kurikulum dari suatu program studi.
Oke, coba saya ada ini, saya tutup dulu ini. Saya lihat. Nah, ini stop share dulu. Saya ada portofolio ini yang Tosino tuh. Nah, ini juga tidak sempurna. Hanya berbagi saja pendekatannya ini. Kan begitu. Toh. Jadi mata kuliah ini adalah, nah mata kuliahnya ini saya lihat dulu. Nama mata kuliahnya ini perencanaan pembelajaran. Mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi mata kuliah ini 2 SKS ini, 2 SKS. Terus te dokumen miana tengah te portofolio pembelajaran. Te portofolio pembelajaran itu artinya penjaminan mutu dari suatu mata kuliah. Mengukur mata kuliah itu di akhir semester, apakah dia mencapai, memenuhi standar CPL yang ditetapkan atau tidak. Ada pertanyaan begini, CPL itu ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh perguruan tinggi, Pak. Kita juga di UHO baru saja ditetapkan baru-baru. Setelah masuk paradigma internasional ini, baru ditetapkan. Jadi CPL yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu adalah ranah keterampilan umum dan ranah sikap dan keterampilan umum. Oke, jadi ini adalah portofolio pembelajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran saya. Apa itu portofolio? Adalah penjaminan mutu tingkatan mata kuliah. Di dalam portofolio itu adalah mengulas tentang mata kuliah ini dari semua CPMK-nya mensupport CPL dari program studi. CPL program studi ada 4 tadi. Ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan, ada keterampilan khusus. Nah, jadi mana itu? Nah, ini sebetulnya pekerjaan kita sebelum kita punya RPS ini adalah kita melakukan matris pemetaan tentang ILO ini CPL, intended learning outcome. No? Ini ILO ini CPL. CPL yang tadi itu yang ada 4 area itu, yang di bawahnya kurikulum itu ada pengetahuan, ada sikap. Saya mau langsung ini. Jadi sebentar, saya harus sebutkan di sini. Jadi, mata kuliah perencanaan anak, mata kuliah perencanaan pembelajaran anak adalah dibebani atau dimandati oleh CPL 1, kan te kurikulum kami kan TCPL nodong kesia, tinggal 9 itu. Tinggal 9 kita punya CPL mata kuliah kurikulum untuk program studi. Jadi, untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran ini adalah dibebani hanya 4 CPL. Yaitu CPL 1, TCPL 4, nah, kemudian TCPL 7, dan CPL 9. CPL ini adalah CPL sikap, ILO 1 sikap, kemudian ILO 4 ini adalah keterampilan khusus, kemudian ILO 7 inilah keterampilan umum, terbalik, ILO 4 keterampilan umum, kemudian ILO 7 keterampilan khusus, kemudian yang ILO ke-9 ini adalah pengetahuan. Jadi di mata kuliah Miana ada 4 CPL, program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Maka adalah kita akan melakukan mapping dengan apa? Dengan CPMK mata kuliah. Tidak CPMK mata kuliah. Apa CPMK mata kuliah? Adalah objektif dari setiap pertemuan suatu mata kuliah. Jadi kita tidak membagi, belum kita bicara tentang materi, belum. Kita bicara ini tentang kita bagi. Jadi ini, karena ada 4 CPMK dari mata kuliah ini, yaitu CLO 1, CLO 2, CLO 3, CLO 4. Nih, CLO 4. Maka ini saya bagi bahwa untuk
tujuan pembelajaran di CLO 1 ini adalah dilaksanakan dalam 2 pertemuan. Nih, 2 pertemuan. 2 pertemuan ini sekaligus harus mapping, Pak. 2 pertemuan ini saya ukur dengan apa? Dengan kuis kah, dengan case kah, dengan tugas atau UTS. Kita sudah bagi. Jadi kuis. Lalu teman-teman, saya memberikan bobot penilaian 10%. Mengapa 10%? Berarti ini ada dalam kaitannya dengan apa? Dengan level taksonomi yang dicapai atau aktivitas apa yang dicapai untuk 2 pertemuan ini adalah hanya pada level apa? Level di bawah C3. Level C3. Maka 10% ini menjadi persentase bobot kontribusinya mata kuliah ini. Ini Pak, ini 10%-nya ini adalah bobot kontribusi mata kuliah perencanaan pembelajaran ini pada apa? Pada CPL 1, 4, 7, dan 9. Jadi, tema anak-anak adalah tema mata kuliah ini anak mensupport pembentukan tentang sikap yang ada di lulusan nanti, kemudian keterampilan khusus yang ada pada lulusan, keterampilan khusus pada ada lulusan, dan pengetahuan kepada para lulusan kita itu 10% dari 2 pertemuan pertama dari mata kuliah ini. Demikian selanjutnya. Di CLO 2 itu 8 pertemuan. 8 pertemuan. Dengan apa? Dengan dilaksanakannya dengan strategi pembelajaran case based. Berarti pemecahan kasus. Bobotnya 50%. Kemudian di tujuan mata kuliah yang ketiga, saya istilahkan di CLO 3 tujuan mata kuliah yang ketiga. Mata kuliah sudah area mata kuliah ini. Itu 4 pertemuan. Diukur dan diasesmen dengan apa? Dengan tugas. Saya berikan bobot 30%. 30%. Dan di CLO 4, 2 pertemuan itu adalah UTS sama UAS. Lembaran ini adalah sekaligus saya mengubah satu paradigma konvensional kita bahwa kalau dulu, tapi kalau mereka paham itu kan masih muda, tidak dapatkan paradigma ini. Apalagi aset. Dan kalau saya dan Pak Bu ini masih dapat paradigma yang saya akan sebutkan ini. Kalau dulu kan begini, Pak. Pertemuan saya sampai 7, di pertemuan 8 itu UTS kan. Kan begitu Pak Boy kan? Dulu. Nah, kayaknya Mahmud juga dapat itu, Mahmud waktu kuliah kan? Ya, ya. Ya, dapat itu. Nah, untuk di paradigma outcome based education ini adalah kita sudah tidak lagi menggunakan itu. Jadi arato bage emona jumlah pertemuan mata kuliah bahwa 2 pertemuan itu diukur dan tugas, maka T2 pertemuan itu baramun eno muncul lagi sebagai soal di UTS. Itu di mana-mana bisa dapatkan soal ini Pak. Jadi bagaimana? Iya, UTS itu kalau hanya mengukur tentang 1 kali pertemuan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, yang terjadi selama ini itulah yang ketiga. Jadi kami itu Pak di paradigma akreditasi internasional itu, begitu kita ditegasi, betapa tidak adilnya kalian dengan liners dengan peserta didik. Mia di pertemuan pertama tuh ditugasi. Pertemuan kedua tugasi juga. Polima atau rati pertemuan 8, kita kasih lagi UTS. Mau tidak tewas-tewas anak-anak dengan beban belajar besar begitu. Itu yang itu itu yang saya benar-benar juga menjadi satu paradigma baru. Dan ini adalah anak-anak itu memang harus dibuat begitu, Pak. Jadi barang mau kato arno minamo kuis, to kuis aku nemo nah tujuan pembelajarannya itu barang mau kalau muncul aku di UTS. Demikian kira-kira begitu itu. Nah, dengan mapping ini kemudian kita buatlah desain RPS-nya ada di sini. Kalau dalam apa ini dalam apa di dalam
portofolio itu kita tempatkan di ini dia di desain instruksional. Jadi naik karena tadi yang saya cerita itu Pak apa teman-teman, jadi naik anak enak CPL mata kuliah dibebani oleh CPL ini menunjukkan kepekaan sosial dan kerjasama untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila, kemudian menerapkan kinerja yang logis, kritis, sistematis, mandiri, kemudian di CPL ini, di CPL menyusun deskripsi hasil studi, kemudian menerapkan hasil pengembangan sistem pembelajaran, dan ILO 9 desain inovasi, mathematic learning both with manipulative and information technology based learning media. Temiana adalah TCPL nu kurikulum yang dibebankan kepada mata kuliah ini. Terus TCPMK atau CLO mata kuliah ini ada 5. Ada 5. Di setiap CLO atau tujuan dari mata kuliah ini adalah harus terkonfirmasi bahwa di CPL mana, di ILO mana sebetulnya ini dia berkontribusi dari CPL. Ini kan CPL mata kuliah, CPL kurikulum. Dia berkontribusi di mana? Di sini ini. Nah, lalu dengan itu maka kemudian kita lihat lagi korelasinya CPL terhadap CPMK dan sub CPMK. Sub CPMK ini representasi dari pertemuan. Kan tadi kan tujuan mata kuliah ada 1 CLO yang 2 kali pertemuan. Nah, begitu. Terus ini. Anak-anak pertemuan tadi itu, pertemuan sudah proyek itu 30%. Ya, jadi 50%. 50% itulah 30% produk, 20% aktivitas. Nah, itu dia. Jadi ini pembagiannya. Nah, lah pertemuan 2 kuis, pertemuan 3-4 UTS. 5-6. Tadi kan di mapping sana kan hanya jumlah pertemuannya. Tapi pembagian di pertemuan keberapa itu UTS, pertemuan keberapa diatur di dalam, dirumuskan di dalam desain instruksional. Nah, begitu. Inilah yang saya buat ini waktu untuk akreditasi internasional ini. Nah, seperti itu. Jadi di mana itu kita punya keterampilan yang tadi kita sebutkan untuk bagaimana anak-anak kita dapat beradaptasi adalah di sini, di pertemuan-pertemuan ini. Nah, di kuis berarti kalau misalnya kita bicara tentang komunikasi, di sini kuis ini adalah kemampuan komunikasi tulis. Kalau di project base ini kemampuan presentasi. Nah, begitu. Nah, apa itu? Ini jadi demikian yang saya bisa beri tanggapan. Mungkin ada juga yang bisa menambah begitu. Ya. Tapi demikian ini sekarang konstruksi kita yang setelah pengalaman dari best practice di mana-mana kami jalan ini, demikian itu yang bisa saya berbagi di malam hari ini. Saya kira itu. Ada lagi kita bisa langsung saja kira-kira. Langsung saja kira-kira. Ya. Saya kira ini sudah cukup mendalam apa yang menjadi pembahasan kita dalam hal yang berkaitan dengan kurikulum ini. Tapi yang saya atau kami garis bawahi sebenarnya di pendeknya masa pengalaman ini, karena kebetulan saya ini kebetulan mengajar di pendidikan advokasi begitu, pendidikan vokasi vokasi. Ya. Di Politeknik, Politeknik Bau-Bau. Ya belum terlalu lama. Ya. 2008 kan saya mulai bergabung di situ sampai sekarang. Ya. Kalau kita melihat, kalau misalnya kita lihat di tahapan penyusunan kurikulum itu kan salah satu diantaranya tadi sudah disebutkan bahwa ada penetapan profil lulusan. Tetapi dalam kenyataannya memang masih dominan yang terjadi adalah inkonsistensi antara input
dan output, apalagi outcome gitu ya. Input yang saya maksud misalnya mahasiswa yang akan masuk. Jadi, tadi sudah disebutkan bahwa pendidikan kita ini ada dua, yaitu vokasi dan akademik. Tetapi yang masuk di pendidikan vokasi itu memang dominan adalah yang berbasis pendidikan SMA, yang seharusnya adalah SMK begitu. Iya. Seharusnya SMK. Sehingga ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran karena orientasinya adalah 70%, 30% tadi itu. 70% praktek yang berhubungan dengan dunia industri, kemudian 30% itu hanya teori. Dan ini terjadi karena pilihan-pilihan untuk masuk di lembaga pendidikan itu. Jadi memang dia masih disorientasi. Sehingga dia tidak menjawab pertanyaan seperti misalnya setelah lulus mau jadi apa. Sehingga kita juga bisa melihat bahwa orientasi outcome hasil lulusan pendidikan kita seringkali tidak sesuai dengan basic pendidikannya. Misalnya ada yang kuliahnya di pendidikan vokasi kebidanan, tetapi dia menjadi pegawai bank misalnya. Itu dalam tes tadi yang kami lakukan. Ini kan tidak matching gitu, tidak linear antara basic pendidikan dan pekerjaan. Sehingga memang ini masih harus menjadi sesuatu yang kita pikirkan agar supaya benar-benar sesuai antara pilihan pendidikan dan capaian lulusan tadi itu, bahwa sehingga apa yang disebutkan oleh Asep tadi itu memang akan nampak setelah lulus ternyata memang masih banyak yang tidak sesuai dengan basis pendidikannya. Karena itu tadi, apalagi misalnya kita mendapati di berbagai kampus dalam tanda kutip, kadang-kadang struktur kurikulum itu belum terlalu didalami untuk kemudian mencapai CPL yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Coba saja kita lihat dari promosi-promosi kampus itu kadang-kadang tidak sesuai dengan program studinya dari apa yang ingin diraih. Kenapa? Karena tadi itu pendalaman terhadap penyusunan kurikulum yang masih belum maksimal. Memang masih banyak proses penyusunan kurikulum, terutama bagi dosen-dosen yang mungkin belum sampai mendapatkan bentuk-bentuk struktur kurikulum yang seharusnya yang ideal itu, kemudian diberikan mata kuliah dan lalu kemudian disuruh menyusun menentukan CPL dan kurikulum sendiri, sehingga memang masih bias terhadap yang terjadi. Itulah yang kemudian nanti akan menyebabkan banyaknya capaian lulusan yang tidak tercapai begitu ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perguruan tinggi. Nah, ini menjadi kasus-kasus di perguruan tinggi. Saya kira kalau misalnya paling tidak secara internal kita di dosen Tomia Indonesia ini bisa memahami hal ini bisa kita coba kembangkan secara individu, mungkin secara pribadi, kemudian kita tularkan di kampus-kampus kita. Karena memang tidak bisa dipungkiri dengan banyaknya juga dan berkembangnya kampus-kampus ini. Harus seperti di swasta misalnya. Jadi kan kampus swasta cukup banyak ini. Berdirilah sekolah ini, sekolah tinggi ini, ya dan seterusnya, sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak sebagaimana yang diharapkan sebagai institusi pendidikan tinggi. Itu mungkin sebagai jeda pengantar saja dulu untuk kita kembangkan diskusi kita supaya ada teman-teman juga yang lain bisa memberikan pendapat. Tapi paling tidak bahwa kita berharap nanti, karena memang betul apa yang disebutkan tadi itu bahwa kurikulum adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kami mencermati perkembangan sistem pendidikan misalnya di luar negeri, saya lebih banyak men-searching misalnya atau melihat proses pendidikan misalnya di Timur Tengah itu, memang yang berkaitan dengan sarana dan prasarana tadi itu hampir saja dalam tanda kutip ya, tidak lagi menjadi sesuatu yang harus, karena sekarang ini sudah banyak pendidikan yang berbasis internasional tapi prosesnya online, dan itu sudah sangat dikembangkan di zaman sekarang ini.
Tetapi penekanannya adalah di kurikulum. Jadi, memang kurikulumnya dimulai dari penguatan dasar, kemudian strukturnya diatur baik-baik sehingga dia berjenjang seperti disebutkan tadi itu. Misalnya kalau dia pendidikan vokasi, dia mulai dari dasar, bahkan mulai dari tingkat SMA itu sudah betul-betul vokasional sampai pada spesialisasi atau bahkan sampai pendidikan doktoralnya itu adalah vokasional. Sehingga kalau demikian adanya maka insya Allah dalam konteks itu selalu akan bisa mencapai hasil yang diharapkan. Tetapi memang kadang-kadang kalau kita melihat fenomena dan kasus kita di Indonesia ini karena kadang-kadang pilihannya zigzag. Misalnya contoh di dunia kesehatan ya, di dunia kesehatan itu misalnya awalnya dia masuk di pendidikan vokasi, katakanlah D3 keperawatan, D3 perawat. Begitu dia lanjut di pendidikan, jadi pendidikan di tingkat tingginya dia ambil pendidikan akademik, dia masuk di SKM misalnya, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sehingga ada banyak ilmunya ditinggalkan, lalu kemudian tidak lagi dapat di situ, dan sehingga begitu lulusannya dia pincang. Dasarnya adalah keperawatan, kemudian S1-nya adalah lulusan S1-nya adalah Kesmas yang pendidikan vokasi, sehingga banyak yang tidak bersesuaian dengan apa yang diharapkan, sehingga masuk di dunia kerja kadang-kadang juga dia tidak masuk di dunia kesehatan. Nah, ini memang fenomena. Tetapi paling tidak kita harus betul-betul mendalami struktur kurikulum seperti tadi itu, mulai dari proses penyusunan penyusunan profil lulusan, kemudian penetapan kompetensi lulusan, penetapan bahan kajian, penetapan kedalaman dan keluasan kajian, ada bahan analisis hubungan antar kompetensi dan bahan kajian. Itu semua harus didalami sampai kemudian bagaimana metode pembelajaran sehingga CPL-nya bisa dapat, kira-kira begitu. Kalau itu tidak dilakukan, maka memang masih berat untuk kita bisa mencapai CPL yang kita inginkan. Ini sebagai pengantar, dan mungkin kalau ada teman-teman lagi yang ingin memberi komentar, kami silakan. Silakan. Di sini masih ada yang belum berkomentar nih, Pak Maludin, Pak Samsudin. Silakan. Masih ada Pak Boy, Nah. Ya, silakan. Kita kocok saja biasa. Kalau sudah cukup juga supaya kita tutup, kan ini hanya sekedar. Pak Amal. Oke. Pak Amal. Amal. Wes, iya Pak. Ya, mungkin kalau misalnya ini kita butuh referensi tambahan lagi, bisa juga kita misalnya cukupkan karena tadi ada agenda untuk mungkin bisa kita membedah sedikit soal tadi itu, soal hiruk pikuk bahasanya itu hiruk pikuk pendidikan di Tomia dari yayasan. Untuk hal ini kita cukupkan ya. Jadi ini ya. Sekali lagi ini materi ini sengaja, karena materi tidak mungkin kita akan buka di tempat lain karena materinya dosen-dosen beneran ini. Jadi makanya saya sudah pikirkan memang ini bahwa ini menjadi topik pertama kita diskusi. Tapi mungkin mumpung kita ungkap ini juga, siapa tahu masih ada unek-unek. Bagaimana ya? Silakan kalau masih ada supaya kita saling mengklarifikasi lah, kan ini sebetulnya ini kegiatan hari-hari kita ini. Pasti sudah pergi kan? Memang untuk membahas aman masih kompleks sebenarnya. Seperti kami pendidikan vokasi itu sebelum menentukan bahan kajian atau apa istilahnya yang terkait dengan mata kuliah itu, di antara yang harus dilakukan adalah mengundang dunia industri, mengundang tempat bekerja. Misalnya kalau di kesehatan akan ada perawatan, kebidanan, farmasi. Itu kita undang mereka, kemudian kita tanya sederhananya lulusan semacam apa yang kalian butuhkan di lapangan pekerjaan. Misalnya kita undang rumah sakit, kita undang puskesmas, atau kita undang klinik, bahkan sekarang kita sudah mulai masuk ke bekerja sama dengan dunia industri internasional karena sudah banyak profil lulusan kita yang bekerja di Saudi Arabia, Korea, di Jepang sudah ada, sehingga kita sebelum menentukan poin-poin yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa berdasarkan semesternya seterusnya, atau pengembangan
rancangan proses pembelajaran, itu mesti kita tahu apa yang dibutuhkan atau profil lulusan seperti apa yang dibutuhkan oleh misalnya rumah sakit di Saudi Arabia atau rumah sakit di Jepang, rumah sakit di Korea Selatan. Terus mulai kita kembangkan itu sehingga karena itu juga butuh kompetensi tambahan bagi dosen. Artinya kalau di Indonesia orientasinya memang sudah dapatlah kira-kira untuk itu. Tapi ini sehingga kita perlu mengundang dunia industri atau lapangan pekerjaan tadi itu untuk kemudian kita dudukkan sebenarnya apa yang mereka butuhkan dari profil lulusan jurusan ini, misalnya jurusan perawatan, kebidanan, dan seterusnya, sehingga bisa kita coba usahakan untuk didapatkan di kampus. Saya kira itu yang bisa ini. Jadi itulah, kalau cari cerita biasa saja. Jadi maksudnya begitu. Jadi kurikulum ini teman-teman, saya pertegas dari permulaan tadi di bahasa saya waktu sebelum gabung teman-teman. Bisnis proses perguruan tinggi itu adalah sudah kurikulum ini. Menganggap bisnis film perguruan tinggi, itu kurikulum. Terus bagaimana dengan penelitian dan pengabdian? Penelitian dan pengabdian itu adalah rangkaian siklus untuk mengupdate, memperbarui kurikulum. Jadi penelitian atau pengabdian adalah bagian dari sarana tools untuk kita perbaiki mata kuliah, perbaiki mata kuliah. Dan ke depan ini saya ulangi lagi, ke depan berdasarkan wacana dari beberapa pertemuan kami di tingkat asesor nasional itu, memang akan nanti program studi di perguruan tinggi itu akan diberikan hak untuk memilih buat program studi konsentrasi di pengembangan pendidikan pengajaran kah, atau program studi ini akan konsen di pengembangan penelitian kah, atau di community service atau pengabdian kepada masyarakat. Maiso, karena kan ketolonan atau kulina. Jadi kalau sudah demikian itu, maka nanti juga akan ada rekonstruksi kurikulum baru yang program studi memilih masa untuk program studi base riset, maka berarti proses pendidikan juga adalah by riset. Riset. Sarjana juga. Nah, itu makanya tentu saja diskusi kita juga ini malam ini ya, insya Allah ada manfaatnya, kita saling berbagi praktek-praktek baik. Nah, tadi Pak Boy mungkin masih ada, makanya tadi dia belum mau ditutup. Iya. Jadi berarti iya, saya pernah dengar juga itu seperti itu juga, mengambil satu bagian ya dari 3 ya sampai 4 bagian yang tugas kita ini ya. Ya. Sehingga memilih apakah di riset saja kah atau di pengajaran ya mungkin ya. Apakah di pengabdiannya. Terus kembali ke RPS tadi itu. Yang portofolio tadi itu menarik juga. Dan rupanya CP itu CP tertentu, misalnya katakan ada beberapa CP terus diajarkan, terus langsung diujikan atau langsung dievaluasi. Ya. Tapi tidak akan diulang lagi dikatakan di semester tengahnya. Iya, di UTS-nya. Tidak lagi di assessment terus. Kalau di UTS-nya apa yang dilakukan? Adalah di CPMK yang diajarkan untuk porsi UTS saja. UTS saja. Oh iya. Begitu. Karena kalau kita bagi di cerita Noah adalah katakan ada satu pertemuan untuk UTS, berarti hanya materi untuk satu pertemuan itu sebagai UTS. Tapi lagi-lagi UTS-nya tidak lagi mengambil bobot seperti dulu. Bobot dulu kan 40 kan? 40%. Iya. Bobotnya mungkin 35% atau 10%. Tapi tetap sebutannya adalah evaluasi tengahan. Ya. Justru tidak adil kalau
di semester tengah, kemudian mengambil mengcover semua Pertemuan materi ya, yang dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7-nya. 7. Ah, iya, itu Pak. Tapi Kemudian, sampai hari ini ah, masih banyak itu dosen-dosen, sampai hari ini masih banyak itu dosennya yang makanya apa Pak. namanya evaluasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7. Nah, termasuk saya masih. Ah, jadi Pak begini, Asep mau komentar Asep? Nah, silakan Asep. Kalau kalau saya sudah lumayan belajar tentang OB ya. Jadi Ah, biasanya karena kuliahnya terdiri dari beberapa dosen, jadi hmm, langsung ujian per topik Oh, aja. iya. hmm, Dua mata kuliah, dua pertemuan hmm, langsung diuji. ya, Atau bahkan ada dosen per pertemuan itu ada poin penilaiannya sehingga tidak ada ujian lagi. ya, Nah, struktur kurikulum hari ini itu sangat memungkinkan dan fleksibel. Jadi dosen sebenarnya sangat enak ya. hmm, Bukan begitu ya Pak Dokter. Maksudnya lebih lebih fleksibel. Dosen itu bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan kelas ya. Apa kayaknya hmm. begitu. Sebenarnya lebih nyaman kayaknya yang kurikulum hari ini. Nah, nah, iya betul, betul, betul. Iya, Hanya ada satu, jangan sampai salah kaprah ini dari statement dari diskusi malam ini ya. Kita tidak mengingkari tentang definisi SKS. Definisi SKS di dalam SNDikti, satu SKS itu adalah didefinisikan 60 menit. Ayo Pak Asep kan? iya, tatap muka. 60 menit. 2 Ya. kali 60 berarti 60 ya. menit tatap muka. Iya kan? 60 bukan 60. 60 atau Temuannya dulu, 50? temuannya dulu. 50 kayaknya. 50 menit. menit tatap muka, Ya. 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menitnya adalah belajar mandiri. Ini tidak mengabaikan itu ya, tetap kita menggunakan hal itu. Nah, jadi ini lagi saya mau berbagi soal ini. Ini SKS ini adalah sebetulnya kan ini konsep dari dulu, sejak kita kuliah juga, kita punya dosen juga dia kuliah sudah ini. Tapi sungguh betul tidak terlaksana ini SKS. Kita harus menyadari sebagian dari sebuah refleksi, dan ini sekedar untuk kita memancing rasa insafnya kita saja, berarti memang selama ini kita ini sesungguhnya banyak yang kita belum lakukan. Jadi Pak, kalau kita mau exercise, kita mau buat pelatihan, kita coba simulasi ini, simulasi tentang perkuliahan ini. Misalnya saya mengajarkan mata kuliah 3 SKS. Jadwalnya hari Senin jam 7.30 sampai jam 10.10. Itu adalah tatap mukanya, Pak. Sesungguhnya itu kan masih ada, ya kan Pak? Masih ada 3 kali 60 menit untuk tugas belajar mandiri, dan 2 kali 60 menit adalah tugas terstruktur. Di mana itu dilaksanakan? Berarti di luar tatap muka. Di luar tatap muka. Bagaimana itu kita laksanakan? Dan kalau bagaimana kita laksanakan sudah bisa kita jawab, maka menyusul pertanyaannya adalah bagaimana kita ukur itu. Harus salam apa dong Pak? Nah, lu jalan anak kan ini sebetulnya saya juga kadang-kadang harus mengatakan bahwa tidak jalan. Kadang-kadang barang ini saya. Tapi kan kita bicaranya tataran Ya. konsep, toh. Kalau saya sampaikan memang di awal di kontrak kuliah itu saya sampaikan bahwa katakan 2 SKS. Nah, itu berarti 2 jam tatap muka 50 kali 2, terus tambah tugas terstruktur 2 kali 60 dan 60 menit ya. 2 kali mandiri. 60 juga untuk mandiri. Yang mandiri itu adalah tugas yang lebih umum. Ya, misalnya tugas yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau yang terstruktur itu ada kaitannya dengan materi. Saya sampaikan sehingga ya jangan mengeluh kalau ada tugas, karena memang ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur. Iya. Tapi memang pelaksanaannya apalagi
apalagi segala atau saya biasa saya pakai e-learning sehingga tugas itu semua ada di situ semua. Penugasan ada di situ, pengumpulan tugas ada di situ. Minta kau itu kewalahan luka dia nu. Iparisa. Maka Apalagi jumlah mahasiswa sampai 45 satu kelas. enggak, sebetulnya itu juga itu salah satu tujuan saya ini. Tanpa artinya semakin sadari, mau buah kerjaan tuh wah, Mbah. buah kerjaan tuh buah, no. Jadi kembali, jadi Pak itu apa simulasi tentang SKS itu begini. Jadi 60 menit tentang tugas terstruktur itu dan 60 menit tentang tugas tentang belajar mandiri itu Pak adalah tidak terpisahkan dengan CPMK mata kuliah. Jadi eh, misalnya tentang tugas terstruktur. Oh, kami waktu di apa di advokasi itu kami. Jadi ditanya, bagaimana dapat mengukur memastikan bahwa anak-anak itu setelah tatap muka mereka melakukan tentang tugas belajar mandiri dan tugas terstruktur. Nah, jadi tugas terstruktur itu adalah tugas-tugas yang kita berikan itu untuk mereka selesaikan di rumah, dia jawab di rumah, dan sebentar nanti akan disetor. Bagaimana dengan belajar mandiri? Belajar, nah, berarti kan mengukurnya untuk tugas mandiri selesai kan Pak? Ada produk dan output yang mereka setor. Nah, yang tidak biasanya, dan ini ya saya bicara saja sebagai orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi saya tidak mau mengaku kalau saya juga melakukan itu semua secara sempurna. Bahwa belajar mandiri itu adalah kita memberikan sebuah naskah teks bahan untuk mereka baca. Lalu pertanyaannya, bagaimana diukur? Ada teorinya, Pak. Nah, kalau kita di teknologi pendidikan ada teorinya. Untuk ilmu sosial dan humaniora, humaniora itu adalah itu jumlah halaman yang dapat dibaca dalam apa? Jumlah halaman textbook yang dibaca dan dipahami. Jadi bukan dibaca, jangan baca novel ini. Membaca dan memahaminya itu untuk sains, untuk sains itu adalah 3 halaman sampai 5 halaman. Itu sudah diukur dengan beban belajar yang terstandar. 1 jam. Berarti kalau untuk mata kuliah kita yang 3 SKS, Pak, berarti harus kita berikan buku naskah teks dengan jumlah halaman katakan 4 itu 1 jam, agak rumit-rumit kita kasih turun lagi itu 3 halaman saja. 3 kali 3 berarti 9 halaman. 9 halaman. Aku arate. Bagaimana? Ya, lanjut. Barang-barang. Kalau sosial, beda lagi. Kalau sosial dan humaniora, beda. No? Lebih banyak dia. No? 5 sampai 8 halaman. 1 jam. Itu secara teori bahwa untuk humaniora atau sosial itu adalah 5 sampai 8 halaman itu dibaca dan dipahami dalam 1 jam. Dalam 1 jam ya. 1 jam. Baca dan pemahaman bukan membaca, bukan ikut baca rombong kanan, itu baca rombong. Ya. Berarti hampir kalau 1 jam itu, baca dan pahami. Kalau 1 jam itu hampir sama saja berarti dengan saya. Kalau saya teko arti humaniora arti materi-materi seperti yang sosial itu, pendidikan saya katakan jumlah mahasiswanya 36. Saya buatkan soal 6. Kemudian metode jigsaw saja. Kemudian ada 2 peralihan ya, diskusi ya. Pertama diskusi kelompok ahli dulu. Di kelompok ahli itu mereka gali bagaimana perbanyak referensinya. Kemudian karena kami juga
ada kaitan dengan agama, kaitan dengan agama juga dalil toh. Kemudian apalagi tentunya dirangkum karena banyak anggota, katakan 6, ya berarti harus dirangkum, kemudian diambil kesimpulan seperti itu di kelompok ahli. Setelah itu baru mereka presentasi di kelompok yang berbeda. Yang saya pakai saja jigsaw, sehingga kenapa saya pakai jigsaw, karena jumlah mahasiswanya banyak. Kemudian dengan cara seperti itu tidak ada yang nganggur, tidak ada, semuanya bertanggung jawab dengan ketika di kelompok ahli dan ketika di kelompok heterogennya. Suara mau aku siasati. Artinya itu tatap muka mungkin Pak Budi? Ya, yang ditatap mukanya. Yang saya jelaskan tadi itu adalah tentang yang di luar tatap muka, Pak. Iya, tatap muka. Tahu Pak Dika, kan masih ada 60 menit untuk tugas terstruktur dan masih ada 60 menit untuk belajar mandiri. Belajar mandiri itu adalah seperti itu konsep dan teorinya. Diberikan naskah untuk dibaca, baca dan pemahaman ya, dengan aturan dan seperti itu. Kalau tugas kalau di tugas mandirinya berarti harus cari yang lebih umum dia. Lebih umum yang kaitannya dengan kan ilmu juga yang kita ajarkan ini kan harus relevan, harus kontekstual ya, ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita ambil topik yang lain yang ada di sekeliling kita, sekeliling mahasiswa. Iya. Jadi itu saya kira itu yang hal-hal yang kojak-kojak kita banyaklah kita berbagi. Saya kira ini saya juga bisa dapat dari teman-teman masukannya begitu. Iya. Tapi saya di e-learning itu membantu sekali. Ya, karena sudah di situ semua materi, di situ tempat bukan tugas. Kalau tanpa ada e-learning itu, mereka itu mau UTS minta lagi materi, Pak, share lagi materinya, Pak. Antar kalau di e-learning semua di situ, dan pengumpulan tugas itu bisa kita batasi. Ya, hanya bisa dikumpul di jam sekian. Sudah mainannya platform itu kalau itu. Ya, mainan platform. Bisa juga sebenarnya itu bisa kita rancang sinkronus asinkronus di situ. Dia baca materi pertama dulu satu. Setelah dia baca semua, katakan mungkin diikuti dengan tugas, baru muncul lagi materi kedua, materi ketiga, materi keempat. Nah, setelah itu sehingga harus runut, dia harus membaca dulu semua. Nah, kemudian nanti di pertemuannya baru kita konfirmasi ya di sinkronusnya ya. Iya. Di sinkronusnya. Nah, apalagi ini ke depan ini mungkin kita banyak memakai itu juga karena ini kuliahan kita anak kan mengarah ke payanan online kan. Ya. Apalagi efisiensi Kang, Pak Boy. Yuk. Apalagi efisiensi, jadi harus efisiensi Pak. Kan kita pakai itu saja. Nuliun COVID jadi pakai saja sinkronus asinkronus itu. Ya, itu saya kira itu. Kena kahit mana COVID-nya ku ya, atau sumber hari kan ini ada kahit aku COVID mainnya. Dan ini email lain atau di mana itu berbagai platform. Kemudian juga yang tidak kalah menarik, saya kira di berikutnya juga ini kita akan diskusi lagi. Ini hari ini tentang pendidikan pengajaran. Berikutnya lagi ada lagi yang narasumber dulu tentang topik menarik ini soal AI ini. Siapa yang mau kita dia jadi narasumber lagi dia baik kita tentang satu tools. Siapa Sep atau Amaludin? Kalau kita banyak sebenarnya, ada saya punya senior lah. Orang Tomia dia, tapi lama di Wawoni Ikendari. Kasih masuk tuh dia di grup tuh kalau orang Tomia tuh. Yang punya politik. Tomia Indonesia. Kenapa? Apa yang kita maksudkan? Rizal Tawil, dia doktor di Makassar memang. Dia bisa bicara tentang itu.
Maka dengan Sampul, ChatGPT. Jadi ke depan itu Apa? AI itu nanti dipasang nih di robot itu. Dipasang di Ya. robot, dia akan Karena bekerja sesuai dengan Pak Boy, apa yang kita. jangan lupa Arsat, Ibu Sitiria yang diusung Dian dulu itu. Oh Yang gitu ya. ya, Oh dia kalau statistik dengan apa namanya ya. dia jago. Ya, bisa. Artinya kalau misalnya kita di atas 10 orang mungkin saya bisa kasih tahu dia. Dia di Makassar mukimnya. ya kenapa masuk gara grup negara lah? Kan ini kan Jangan saya bukan kasih tahu dulu kalau begitu. banyak-banyak atau tidak ini. Kita Tomia menyebarkan. Tomia itu. Mamanya. Tomia asli. Ya. Ajak Mamanya dia tuh. masuk dulu grup. Ya, Atau? Ibu Nina namanya Ibu Nina itu bibinya, Ibu Nina. Ah iya. Oh iya, oke. Jadi maksudnya kan begini, soal AI ini kan anak-anak sumber kontak abang kita nanti AI ya anak. Atau Ya. Kita sudah pakai juga sebenarnya. Nah, ini nanti sumber kontak anak kan anak satu tools ini. Kalau satu tools dua tools ini enak atau hanya maksudnya kan ini kita bagi-bagi pengalaman. Ada kan juga yang berpengalaman bagaimana bisa membuat artikel begitu ya bisa tembus mana tembus Sinta 2 Sinta 1 toh karena kita ini tools ini bisa Ya. saya gunakan ini Itu seperti dia, ini. betul dia bisa Ada? di yang di Google Scholar-nya banyak penelitiannya. Ya itu toh. Nah terus kalau sudah tidak ada ini saya mau hadapi topik tertentu topik baru namanya kita diskusikan barang 5 menit atau 10 menit baru sudah nih. Karena ini hanya sekedar membagi informasi. Jarimu Ya. diskusi dengan mana? Kurikulum jarimu? Kayaknya Ya, cukup pas saya. Kalau saya pas. Ya. Pas, Kalau cukup kurikulum ini mungkin Kamu- saya close rekamannya atau bagaimana? Tetap lanjut rekamannya ini. Tidak, matikan rekaman kita kalau kita berpindah ke topik itu. Oh ya, oke. Saya matikan rekaman. Jari Mahmud? Oke, siap. Oke, ya.